Kepergian Raden Andante Halif Pramudityo tidak hanya meninggalkan duka bagi Tamara Tiasmara. Pihak sekolah bahkan juga ikut bersedih atas kepergian Dante. Kini kasus kematian Dante masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Mengutip dari tayangan YouTube Rumpi Trans TV, perwakilan dari pihak sekolah menilai Dante sebagai murid yang kalem. Ia juga lebih banyak mengalah ketika bersama dengan teman-temannya. Akti Fitriani, yang merupakan kepala sekolah Dante, juga mengaku bahwa Dante ini adalah sosok anak yang penyayang. Namun pada saat hari terakhir ia bersekolah, Dante sempat mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku Dante ini sempat membuat guru-guru dan pihak sekolah agak syok. Di hari terakhir itu yang buat kita dan semua tim guru itu agak syok itu adalah ketika ia senang sekali menggunakan baju pilot, ucap kepala sekolah Dante. Pada saat itu, di sekolah Dante memang sedang diadakan suatu program pendidikan di mana anak-anak bisa menggunakan baju tertentu. Saat itu Dante sedang menggunakan baju pilot. Ketika setelah selesai, Dante tampak enggan melepas baju pilot tersebut. Jadi pada saat itu, dia nggak mau lepas baju pilot itu, ungkapnya. Ia bahkan mengatakan bahwa, dia akan pergi jauh setelah ini. Enggak, Mas kan mau terbang jauh, nanti kan Mas nggak kembali lagi, kata almarhum Dante kepada sang guru saat itu. Hal ini sontak membuat pihak guru merasa bahwa ada hal yang aneh pada Dante. Seakan-akan ini adalah hari terakhir Dante bertemu dengan guru dan teman-temannya. Jadi itulah yang membuat tim guru kami merasa, oh memang ini yang terakhir, pungkasnya. Polisi baru saja menggelar reka adegan atau rekonstruksi kematian Dante. Pada kesempatan itu Yuda Arfandi dan Tamara Tiasmara. Keduanya bertemu pertama kali sejak Yuda Arfandi dinyatakan sebagai tersangka kasus kematian Dante. Sikap Tamara Tiasmara saat bertemu Yuda Arfandi pun jadi sorotan. Tamara Tiasmara sempat meluapkan emosinya kepada sang kekasih. Rekonstruksi dilakukan di dua lokasi yakni di Polda Metro Jaya dan Kolam Renang Tirta Mas Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu, 28 Februari 2024. Rekonstruksi di lokasi pertama yakni Polda Metro Jaya memperlihatkan adegan persiapan Dante menuju kolam renang. Tamara dan Yuda memeragakan diri mereka masing-masing. Sementara, saksi-saksi lainnya perannya diganti oleh perwakilan penyidik. Ada 13 adegan yang dilakukan saat rekonstruksi di Polda Metro Jaya. Diawali saat Yuda mengajak Dante berenang melalui pesan WhatsApp ke Tamara. Selama melakoni adegan tersebut, Yuda sama sekali tidak berinteraksi dengan Tamara. Namun, ada satu momen Tamara menengok ke arah Yuda sembari menghela nafas dan memegang ke arah dadanya. Tamara melakukan 8 adegan di lokasi Polda Metro Jaya. Tamara mengawali adegannya saat menerima pesan WhatsApp dari Yuda yang mengajak Dante untuk berenang. Tamara dan Yuda juga sempat memeragakan ketika pada awal Januari 2024 mereka melihat kondisi dan fasilitas kolam renang Tirta Mas Pondok Kelapa yang akan dikunjunginya. Tamara kemudian memeragakan saat ia mempersiapkan barang-barang Dante untuk berenang. Tamara juga memeragakan saat ia mengantar Dante ke rumah Yuda Arfandi. Setelah mengantar, Tamara memeragakan sedang menelepon Yuda ketika hendak menuju ke lokasi syuting. Tamara saat itu menanyakan kegiatan Dante di rumah Yuda. Usai memeragakan 8 adegan itu, Tamara menangis emosional. Tamara lalu dipeluk rekannya untuk ditenangkan. Sepanjang rekonstruksi di lokasi pertama, Tamara dan Yuda tidak saling menatap. Hanya di awal Tamara menengok ke arah Yuda yang tengah memeragakan momen sedang niwatasapnya untuk mengajak Dante. Sementara Yuda sepanjang rekonstruksi berlangsung, ia hanya menunduk terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Hanya pada saat adegan 13, Yuda Arfandi membantah bahwa saat perjalanan ke kolam renang, ia membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang dengan menggunakan ponselnya, berdasarkan keterangan ahli cyber. Di lokasi rekonstruksi kedua yakni di tempat kejadian perkara, TKP, Kolam Renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Yuda kembali melakukan reka adegan. Tamara kembali tak kuasa menahan tangis saat melihat Yuda Arfandi berada di kolam renang memeragakan adegan menenggelamkan anaknya, Dante. Tamara memeluk rekannya yang menemaninya saat itu. Tamara terus memerhatikan adegan demi adegan yang dilakukan Yuda Arfandi di kolam renang. Tamara bahkan ikut beranjak ketika Yuda maupun penyidik berpindah tempat memeragakan adegan peristiwa detik-detik Dante ditenggelamkan. Ada 102 adegan yang diperagakan di kolam renang.
Adegan diakhiri ketika Dante diangkat Yuda ke atas kolam renang. Yuda juga mencoba menyelamatkan Dante. Sampai akhirnya ada saksi yang menolong Dante. Lalu, Dante dibawa oleh Liveguard diikuti Yuda ke rumah sakit Islam Pondok Kopi. Setelah selesai reka adegan itu, Yuda diberi kesempatan untuk mengganti pakaiannya. Tamara pun menunggu Yuda berganti pakaian. Tamara kemudian berteriak ketus meluapkan amarahnya dengan mengatakan, "Jangan nyindir-nyindir mulu keluarganya, bisanya jangan cuma nyindir-nyindir doang." Yuda hanya terdiam dan terus jalan lurus saat Tamara meneriakinya. Tindakan Tamara itu terdorong karena ada sekelompok warga yang mengaku keluarga Yuda membawa spanduk merah yang menuliskan Yuda Arfandi difitnah. Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi. Biarkan saja orang menghujatmu. Kamu orang baik, kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat, tulisan di spanduk yang dibentangkan oleh sekelompok orang itu. Tamara juga ternyata diteriaki oleh sekelompok warga yang mengaku keluarga Yuda ini. Sekelompok warga yang mengaku keluarga itu juga memberi semangat ke Yuda. Total adegan yang kita laksanakan dalam rekonstruksi sebanyak 115 adegan, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satria Triputra di kolam renang Taman Palem, Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan rekonstruksi diawali di Polda Metro Jaya, yang diasumsikan sebagai rumah tersangka Yuda. Sebanyak 13 adegan diperagakan. Kemudian, Yuda pergi menuju kolam renang Taman Palem bersama putrinya. Sementara Dante diantar sopir menuju kolam renang yang menjadi tempat kejadian perkara, TKP.